di sini. Ngimpi kali. Pergi sekarang, atau gua usir lu nanti. Dasar orang miskin gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang nenek tua yang memakai pakaian lusuh datang ke sebuah bank besar di tengah kota bersama cucunya, seorang gadis muda dengan pakaian sederhana. Niat nenek itu hanya untuk mengambil uang tabungannya. Namun sesampai mereka masuk ke dalam bank, mereka berdua bukannya disambut dengan pelayanan. Tetapi mereka justru ditertawakan, dihina, bahkan diusir dengan suara keras oleh para pegawai bank. Tepat di depan banyak orang. Orang miskin kayak kalian mau ambil duit di sini. Ngimpi kali. Pergi sekarang, atau gua usir lu nanti. Dasar orang miskin gak tahu diri. Nenek itu hanya diam. Sementara cucunya menahan tangis saat melihat neneknya yang ia sayang dihina habis-habisan oleh para pegawai bank. Mereka pun akhirnya pergi tanpa melawan dan tanpa berkata apapun. Namun tiba-tiba, 60 menit kemudian, setelah mereka berdua pergi meninggalkan bank tersebut, Apa kalian tadi mengusir seseorang? bank itu tiba-tiba mengalami kebangkrutan seketika akibat sebuah fakta yang selama ini disembunyikan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum saya memulai cerita ini, mari ketik amin di komentar dan sebutkan dari mana saja kalian mendengarkan cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, saya doakan semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dilunaskan segala hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajat, baik di dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari saya mulai ceritanya. Pagi itu kota belum sepenuhnya terbangun. Langit masih berwarna pucat. Matahari baru naik perlahan di balik gedung-gedung tinggi. Di sebuah gang sempit yang jauh dari pusat kota, Nelly berdiri di depan rumah kecil berdinding papan yang catnya sudah mengelupas. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tas kain lusuh berisi beberapa dokumen dan kartu bank yang sudah lama warnanya pudar. Di sampingnya berdiri seorang nenek tua dengan tubuh kurus, punggung sedikit membungkuk, dan langkah yang tak lagi seimbang. Rambut putih nenek itu disanggul sederhana. Pakaiannya bersih, namun tampak sangat tua dan tipis. Nelly menatap neneknya dengan cemas. Ia tahu, perjalanan hari ini akan melelahkan. Jarak ke bank cukup jauh, dan tubuh neneknya sudah tidak sekuat dulu. Namun nenek itu tetap bersikeras ikut sendiri, tanpa meminta bantuan siapapun. Langkah pertama mereka dimulai dengan perlahan. Nelly menggenggam tangan neneknya erat, seolah takut kehilangan. Setiap beberapa langkah, nenek itu berhenti sebentar, menarik napas panjang, lalu melanjutkan lagi tanpa keluhan. Di sepanjang jalan, kendaraan berlalu lalang. Orang-orang dengan pakaian rapi berjalan cepat, sebagian bahkan nyaris menyenggol mereka tanpa menoleh. Tak ada yang memperhatikan dua sosok sederhana itu. Sesekali Nelly melirik wajah neneknya. Tidak ada keluhan, tidak ada kemarahan. Wajah itu hanya tenang, datar, seolah menyimpan banyak cerita yang tak pernah diucapkan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di halte. Nelly membantu neneknya duduk. Tangannya gemetar saat menyeka keringat di dahi nenek itu. Dalam hatinya, ia merasa bersalah telah membawa nenek sejauh ini. Namun nenek itu justru tersenyum tipis. Tatapan matanya lembut, penuh kesabaran, seakan berkata bahwa semua ini bukan beban baginya. Perjalanan dilanjutkan dengan kendaraan umum. Di dalamnya, beberapa penumpang memandang mereka sekilas lalu kembali sibuk dengan ponsel masing-masing. Tak ada yang berbicara, tak ada yang peduli. Saat akhirnya bangunan bank itu terlihat, Nelly menelan ludah. Gedung tinggi dengan kaca mengilap, pintu otomatis, dan logo besar yang terlihat mewah. Tempat yang terasa sangat asing bagi mereka berdua. Nenek itu menatap bangunan tersebut cukup lama. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak pula ragu.
Hanya ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Nelly membantu neneknya turun, lalu menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya. Di dadanya, perasaan tak enak mulai muncul, meski ia sendiri tak tahu alasannya. Dengan langkah pelan namun pasti, mereka berjalan mendekati pintu kaca bank itu. Dan tanpa mereka sadari, di balik pintu tersebut, sebuah perlakuan yang akan mengubah banyak hal telah menunggu. Pintu kaca bank itu terbuka perlahan dengan suara halus yang nyaris tak terdengar. Udara dingin langsung menyergap wajah Nelly dan neneknya. Begitu berbeda dengan panas jalanan yang baru saja mereka lewati. Langkah mereka terhenti sesaat di ambang pintu. Di hadapan mereka terbentang ruangan luas dengan lantai mengilap, lampu putih terang, dan meja teller berjajar rapi. Para pegawai bank duduk di balik meja dengan pakaian seragam abu-abu dan biru. Wajah mereka terlihat segar, rapi, dan percaya diri. Beberapa nasabah duduk menunggu, sibuk dengan urusan masing-masing. Saat Nelly dan neneknya melangkah masuk, tidak ada sambutan, tidak ada senyum. Yang ada hanyalah tatapan-tatapan singkat yang muncul lalu menghilang. Namun tatapan itu cukup untuk membuat dada Nelly mengeras. Beberapa pegawai bank saling melirik. Ada yang mengangkat alis, ada yang menahan senyum. Ada pula yang berbisik sambil menutup mulut dengan tangan. Nelly merasakan genggaman neneknya mengencang sedikit. Mereka berjalan perlahan menuju antrean. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Suara sepatu pegawai yang melintas terdengar jelas, kontras dengan langkah nenek yang nyaris tanpa suara. Seorang pegawai wanita di balik meja teller melirik ke arah mereka lebih lama. Matanya menelusuri pakaian nenek dari atas ke bawah, lalu berpindah ke tas kain lusuh yang dibawa Nelly. Sudut bibirnya terangkat tipis. Nelly pura-pura tidak melihat. Ia mengatur napas, mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin neneknya merasa tidak nyaman. Ia hanya ingin urusan ini cepat selesai. Saat nomor antrean mereka dipanggil, Nelly membantu neneknya maju ke depan meja teller. Tangannya menopang lengan nenek itu dengan hati-hati. Nenek menunduk sedikit, mengeluarkan kartu bank dari tasnya dengan gerakan lambat. Kartu itu diletakkan di atas meja putih yang bersih. Terlihat sangat kontras dengan tangan nenek yang keriput. Pegawai wanita itu mengambil kartu tersebut, lalu menatapnya sejenak. Wajahnya berubah. Ia mengernyitkan dahi, lalu menoleh ke arah rekan kerjanya di samping. Bibirnya bergerak, berbisik pelan. Beberapa pegawai lain ikut melirik. Suasana yang tadinya sunyi perlahan berubah. Tawa kecil terdengar dari arah kanan. Ada yang menutup mulut sambil menahan cekikikan. Ada pula yang terang-terangan tersenyum lebar. Nelly mulai merasakan panas di wajahnya. Ia menatap neneknya. Perempuan tua itu tetap diam. Matanya menatap meja di depan, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Pegawai wanita itu akhirnya mendongak, menatap wajah nenek dengan sorot mata yang sulit diartikan. Senyum tipis di wajahnya tidak terasa ramah. Di ruangan itu, sesuatu mulai berubah. Dan Nelly belum tahu bahwa ini baru permulaan dari perlakuan yang jauh lebih menyakitkan. Awalnya hanya satu suara kecil. Sebuah cekikan tawa yang cepat ditahan, lalu bisikan lirih yang terdengar samar di antara dentingan papan ketik dan suara pendingin ruangan. Namun di ruangan yang tenang itu, bisikan sekecil apapun terasa jelas. Pegawai wanita di balik meja teller mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah rekan di sebelahnya. Bibirnya bergerak cepat, nyaris tanpa suara. Namun raut wajahnya mengatakan banyak hal. Rekannya menoleh. Matanya melirik nenek itu sekilas, lalu kembali menatap wajah pegawai wanita tadi. Alisnya terangkat, lalu sudut bibirnya ikut terangkat. Bisikan itu berpindah. Satu pegawai menoleh ke pegawai lain. Senyum kecil menyebar, lalu tawa ditahan kembali. Seolah ada kesepakatan diam-diam yang terbentuk tanpa satu kata pun diucapkan dengan lantang. Nelly merasakannya. Meski tidak ada yang berbicara langsung kepada mereka, udara di sekeliling terasa berubah. Dingin bukan lagi karena pendingin ruangan, melainkan karena tatapan-tatapan yang menusuk,
Ia menelan ludah. Tangannya yang menopang lengan neneknya mulai berkeringat. Seorang pegawai pria di sisi kanan ruangan menyilangkan tangan di dada. Tatapannya tak lepas dari nenek itu. Ia mendekat ke meja rekan kerjanya, membungkuk sedikit, lalu berbisik dengan ekspresi geli. Beberapa detik kemudian, tawa kecil kembali terdengar. Nelly menggigit bibirnya pelan. Dadanya berdegup lebih cepat. Ia ingin berbicara, ingin menegur, namun lidahnya terasa keluh. Di hadapannya, nenek itu tetap berdiri dengan tenang. Tangannya bertumpu di tepi meja, jari-jarinya yang keriput mencengkeram pelan, seolah mencari keseimbangan. Wajah tua itu tidak menunjukkan keterkejutan, tidak pula marah. Hanya ada tatapan kosong yang menatap ke satu titik di meja teller. Seolah bisikan-bisikan itu bukan hal baru baginya. Seorang nasabah yang duduk tak jauh dari mereka sempat melirik, lalu kembali menunduk. Ada yang mendengar, ada yang melihat, namun tak ada yang berbicara. Pegawai wanita di depan mereka menghela napas pendek, lalu mengetuk meja ringan dengan ujung kukunya. Gerakannya terlihat tidak sabar. Ia kembali menatap kartu bank di meja, lalu menatap nenek itu sekali lagi. Kali ini senyumnya lebih lebar, namun sama sekali tidak hangat. Bisikan berubah menjadi suara napas tertahan. Nelly merasakan sesuatu di dadanya mulai retak. Dan di tengah ruangan yang tampak rapi dan mewah itu, rasa hormat perlahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kejam. Tawa itu akhirnya pecah, tidak lagi disembunyikan, tidak lagi ditahan. Seorang pegawai wanita di sisi kanan meja teller menutup mulutnya sesaat, lalu tertawa keras tanpa rasa bersalah. Suaranya memantul di ruangan yang tadinya sunyi, menarik perhatian semua orang. Beberapa pegawai lain ikut tertawa. Ada yang memegang perutnya, ada yang menunduk sambil menggelengkan kepala seolah menyaksikan sesuatu yang lucu. Pegawai wanita di depan nenek itu ikut tersenyum lebar. Tangannya menunjuk ke arah nenek tua itu tanpa ragu. Jari telunjuknya terangkat dengan gerakan merendahkan. Suara tawanya terdengar jelas dan tajam. Hahaha, orang miskin kayak kalian mau ambil duit di sini. Tawa kembali pecah. Beberapa pegawai saling pandang, lalu ikut mengangguk-angguk, seolah pernyataan itu wajar dan pantas diucapkan. Pegawai wanita itu berhenti sejenak. Senyumnya tidak menghilang. Matanya tetap menatap nenek dengan tatapan mengejek. Ngimpi kali. Kata itu diucapkan pelan namun menghantam keras. Tangannya masih menunjuk, seakan nenek itu bukan manusia, melainkan bahan tontonan. Nelly membeku, wajahnya memanas. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ia merasakan tangan neneknya sedikit bergetar di bawah genggamannya. Beberapa nasabah menoleh. Ada yang terkejut, ada yang tidak nyaman. Namun tak satu pun bersuara. Di balik meja, tawa masih terdengar. Seolah ruangan bank itu berubah menjadi panggung hinaan. Nenek itu menunduk lebih dalam. Bahunya sedikit merosot. Tangannya mencengkeram tepi meja lebih erat. Urat-urat di punggung tangannya tampak jelas. Namun ia tetap diam. Tidak ada air mata. Tidak ada protes. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Nelly merasakan dadanya sesak. Matanya berkaca-kaca. Namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin neneknya melihat dirinya menangis. Di sisi lain ruangan, seorang pegawai pria berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah serius, rahangnya mengeras. Ia melangkah mendekat dengan langkah cepat. Tatapannya tajam, penuh amarah. Suasana yang tadinya dipenuhi tawa mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menegangkan. Dan Nelly tahu, kata-kata yang akan keluar setelah ini tidak akan lebih ringan dari sebelumnya. Langkah pegawai pria itu berhenti tepat di depan meja teller. Tubuhnya tinggi, dadanya membusung, dan wajahnya memerah menahan emosi. Ia menatap Nelly dan neneknya dari atas ke bawah tanpa sedikit pun rasa hormat. Tangannya terangkat, telunjuknya menunjuk lurus ke arah nenek tua itu. Suara bentakannya memecah ruangan. Pergi sekarang. Kata itu terdengar keras, menggema di antara meja-meja teller.
Beberapa nasabah tersentak. Ada yang menoleh cepat, ada yang menunduk karena tidak sanggup melihat. Pegawai pria itu tidak berhenti. Atau gua seret lu nanti. Nada suaranya naik, semakin kasar. Tangannya masih menunjuk, kali ini lebih dekat, seolah jarak itu sengaja dipersempit untuk menekan. Nelly merasakan tubuh neneknya gemetar lebih jelas. Genggaman tangan tua itu melemah, lalu menguat kembali, seperti menahan diri agar tidak jatuh. Pegawai pria itu menghela napas kasar, lalu kembali berteriak. Dasar orang miskin gak tahu diri. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala Nelly. Dunia di sekitarnya terasa berputar sesaat. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek. Beberapa pegawai lain tertawa kecil, ada pula yang tersenyum puas. Seolah bentakan itu bukan sesuatu yang berlebihan, melainkan hiburan di tengah rutinitas kerja. Tidak ada satpam yang mendekat, tidak ada pimpinan yang muncul. Semua seakan sepakat untuk membiarkan kejadian itu berlangsung. Nelly melangkah sedikit ke depan, refleks ingin melindungi neneknya. Namun suaranya tidak keluar. Lidahnya terasa berat, hatinya dipenuhi rasa takut dan malu yang bercampur menjadi satu. Nenek itu menunduk semakin dalam, bahunya turun, napasnya terdengar berat. Namun tetap, ia tidak berkata apapun. Keheningan yang tercipta setelah bentakan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada teriakan tadi. Ruangan bank yang luas itu mendadak terasa sempit. Lampu-lampu terang terasa menusuk mata. Tatapan-tatapan di sekeliling terasa seperti beban yang menindih. Nelly akhirnya memeluk neneknya dari samping. Tangannya gemetar, namun pelukannya erat, seolah menjadi satu-satunya tempat aman di tengah keramaian yang kejam. Dan di saat itulah, keputusan paling berat mulai terbentuk di hati Nelly. Pelukan itu terjadi tanpa kata. Nelly merapatkan tubuhnya ke sisi neneknya. Satu tangannya memeluk bahu kurus itu, sementara tangan lain menggenggam jemari yang dingin dan bergetar. Di tengah ruangan bank yang dipenuhi orang, mereka terasa sendirian. Napas nenek terdengar berat. Dada tuanya naik turun tidak beraturan, seolah menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar lelah. Namun wajahnya tetap tertunduk, matanya menatap lantai, mengilap di bawah kaki mereka. Nelly menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga nenek. "Udah, Nek." Suaranya nyaris tak terdengar, pecah oleh getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menelan ludah, menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk matanya. "Ayo, kita pulang aja." Kalimat itu keluar dengan susah payah. Ada rasa kalah di sana. Ada rasa terluka yang tidak ingin ia akui. Nenek itu tidak langsung menjawab. Tubuhnya tetap diam dalam pelukan cucunya. Beberapa detik berlalu terasa sangat panjang. Lalu nenek itu mengangguk pelan. Gerakannya kecil, hampir tak terlihat, namun cukup bagi Nelly untuk memahami. Mereka tidak akan melawan. Mereka tidak akan menjelaskan apapun. Mereka tidak akan memohon agar diperlakukan layak. Mereka memilih pergi. Nelly menguatkan pelukannya sejenak, lalu perlahan melepaskan. Ia membantu neneknya berbalik, langkahnya hati-hati agar nenek tidak kehilangan keseimbangan. Di belakang mereka, suara tawa masih terdengar. Ada yang berbisik, ada yang berkomentar lirih, ada pula yang hanya menatap dengan senyum sinis. Tak satu pun dari mereka berkata, "Cukup sudah." Tak satu pun menghentikan langkah mereka. Saat Nelly dan neneknya berjalan menuju pintu kaca, pegawai pria yang tadi berteriak masih berdiri di tempatnya. Tatapannya mengikuti mereka dengan wajah datar, tanpa penyesalan. Pintu kaca terbuka kembali dengan suara halus. Begitu mereka melangkah keluar, suara pendingin ruangan dan tawa-tawa itu tertinggal di dalam. Udara panas menyentuh wajah mereka, membawa bau jalanan dan kebisingan kota. Nelly berhenti sejenak di luar pintu. Ia menatap neneknya yang berdiri terdiam. Wajahnya masih menunduk. Di dada Nelly, sesuatu runtuh pelan-pelan. Bukan hanya rasa malu, melainkan rasa perih karena martabat seorang yang ia cintai diinjak di depan matanya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, langkah pergi itu baru saja memicu sesuatu yang tidak akan bisa dihentikan.
Langkah mereka menjauh dari gedung bank itu terasa lebih berat dibanding saat datang. Nelly berjalan perlahan, menyesuaikan langkah neneknya yang semakin tertatih. Tangannya tidak pernah lepas, seolah takut jika ia melepasnya satu detik saja, nenek itu akan runtuh. Di belakang mereka, pintu kaca bank menutup kembali. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang memanggil, tidak ada satu suara pun yang meminta mereka berhenti atau meminta maaf. Hanya lalu lintas kota yang kembali menyambut, seakan apa yang baru saja terjadi di dalam bank itu bukan apa-apa. Nelly menelan ludah. Dadanya terasa kosong. Ia ingin menangis, namun air mata itu tertahan di tenggorokan, bercampur dengan rasa marah yang tak tahu harus diarahkan kemana. Ia melirik neneknya. Perempuan tua itu berjalan dengan kepala tertunduk, napasnya masih berat, namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada raut marah, tidak pula kecewa yang berlebihan. Hanya kelelahan yang dalam, seperti seseorang yang telah lama berdamai dengan dunia. Beberapa meter dari pintu bank, nenek itu berhenti. Nelly segera menghentikan langkah, memegang bahu neneknya dengan panik. Ia takut neneknya pingsan atau merasa terlalu lelah. Namun nenek itu hanya berdiri diam. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap gedung bank tinggi itu untuk terakhir kalinya. Tatapannya lama, bukan tatapan dendam, bukan pula tatapan sedih, melainkan tatapan seseorang yang sedang memutuskan sesuatu dalam diam. Nelly tidak berani bertanya. Ia hanya berdiri di samping neneknya, menunggu, membiarkan detik-detik berlalu. Setelah itu, nenek itu menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Nelly, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lelah, namun penuh ketenangan. Gak apa-apa. Kalimat itu diucapkan pelan, hampir berbisik. Nelly mengangguk. Dadanya semakin terasa sesak. Ia tahu, neneknya mengatakan itu bukan karena tidak terluka, melainkan karena tidak ingin cucunya ikut menanggung luka yang sama. Mereka melanjutkan langkah, menjauh dari bank, menyusuri trotoar yang ramai. Di antara kerumunan orang, dua sosok itu tampak kecil dan tidak berarti. Namun tanpa diketahui siapapun yang baru saja menertawakan mereka, keputusan yang lahir dari langkah diam itu akan segera mengguncang banyak hal. Dan waktu sudah mulai berjalan. Di dalam gedung bank, suasana perlahan kembali seperti semula. Para pegawai kembali ke meja masing-masing. Beberapa masih tersenyum, sebagian lain sibuk merapikan berkas. Tawa yang tadi pecah kini berubah menjadi obrolan ringan seolah tak pernah terjadi apapun. Pegawai pria yang tadi berteriak duduk kembali di kursinya. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil gelas minum, meneguknya dengan wajah puas. Di sudut ruangan, pegawai wanita yang menunjuk nenek itu masih berbincang sambil tertawa kecil. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Hanya keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal biasa. Beberapa menit berlalu, lalu sebuah ponsel di meja pimpinan cabang bergetar. Getarannya pendek, namun cukup untuk menarik perhatian. Pimpinan cabang mengangkatnya tanpa tergesa. Wajahnya awalnya santai, bahkan sedikit bosan. Namun ekspresinya berubah dalam hitungan detik. Alisnya mengernyit. Punggungnya yang bersandar perlahan tegak. Tangannya yang memegang ponsel mengencang. "Iya, Pak." Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Ia berdiri dari kursinya, menjauh sedikit dari meja, seolah percakapan itu tidak boleh didengar siapapun. Beberapa pegawai melirik, namun kembali bekerja. Beberapa detik kemudian, wajah pimpinan cabang itu pucat. "Iya, Pak, betul." Ia menelan ludah. Tatapannya kosong, seolah berusaha mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Tangannya bergetar kecil, nyaris tak terlihat. Di ujung telepon, suara dari pusat terdengar tegas dan singkat. Tidak ada basa-basi, tidak ada penjelasan panjang, hanya perintah. Setelah panggilan itu berakhir, pimpinan cabang berdiri terpaku beberapa saat. Napasnya terdengar berat. Ia mengusap wajahnya, lalu menarik napas dalam-dalam.
Matanya beralih ke arah ruang teller. Tatapan itu tidak lagi santai. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia melangkah cepat keluar ruangan, menuju area kerja pegawai. Beberapa pegawai yang melihat langkahnya yang tergesa mulai saling pandang. Ada apa? Salah satu pegawai berbisik, namun tidak ada jawaban. Di dalam sistem bank, sebuah peringatan muncul. Angka-angka besar bergerak. Saldo-saldo yang selama ini diam mulai aktif. Dan tanpa satupun dari mereka sadari, 60 menit yang akan datang tidak akan berjalan seperti jam kerja biasa. Sesuatu telah dipicu, dan tidak ada jalan kembali. Pimpinan cabang itu berdiri di depan layar komputer besar di ruang operasional. Beberapa staf senior berkumpul di belakangnya. Wajah mereka tampak bingung dan tegang. Angka-angka di layar terus bergerak. Saldo besar yang selama ini nyaris tak pernah tersentuh kini aktif. Transaksi berjalan cepat, rapi, dan dalam jumlah yang membuat napas siapapun tertahan. Salah satu staf mendekat. Suaranya pelan namun gemetar. "Pak, ini penarikan dari rekening prioritas." Pimpinan cabang mengangguk pelan. Matanya tidak lepas dari layar. Siapa pemiliknya? Staf itu menelan ludah. Tangannya gemetar saat menunjuk baris data di layar. Nama nasabahnya. Ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Nama nasabahnya adalah... Ruangan itu hening. Tidak ada suara pendingin. Tidak ada ketukan keyboard. Semua mata tertuju pada layar. Staf itu akhirnya melanjutkan. Nenek yang tadi pagi datang ke teller. Beberapa orang terdiam membeku. Seorang pegawai wanita yang tadi ikut tertawa membuka mulutnya perlahan. Wajahnya berubah pucat, matanya membesar. Itu nggak mungkin. Namun layar tidak berbohong. Nama itu tercantum jelas, diikuti angka yang panjangnya sulit dicerna. Bukan ratusan juta, bukan pula miliaran, triliunan. Pimpinan cabang meremas jari-jarinya sendiri. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Pastikan. Staf itu mengangguk cepat, jarinya bergerak di keyboard. Sudah dicek 3 kali, Pak. Data valid. Akun lama. Sangat lama. Tidak pernah bermasalah. Pimpinan cabang memejamkan mata sesaat. Bayangan wajah nenek tua itu muncul di benaknya. Pakaian lusuh, langkah tertatih. Tatapan diam saat dihina. Dadanya terasa sesak. Di luar ruangan, kabar itu mulai menyebar. Pegawai satu sama lain saling menatap. Tawa yang tadi terdengar kini lenyap tanpa jejak. Pegawai pria yang tadi membentak berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, napasnya tidak teratur. Dia. Kalimat itu keluar lirih, nyaris tak terdengar. Dia cuma nenek tua. Namun kenyataan tidak bisa dibantah. Di layar, angka terus bergerak. Sistem menunjukkan perintah penarikan lanjutan. Setiap detik berlalu seperti menghitung mundur sesuatu yang besar. Pimpinan cabang menoleh cepat. Cari mereka. Suaranya terdengar tegas, namun penuh kepanikan. Sekarang. Namun di luar sana, Nelly dan neneknya telah melangkah jauh. Dan 60 menit yang berjalan tidak akan memberi waktu bagi siapapun untuk memperbaiki kesalahan. Waktu berjalan tanpa ampun. Di layar sistem bank, peringatan merah mulai muncul satu persatu. Grafik likuiditas menurun tajam. Angka-angka bergerak cepat seperti air yang bocor dari wadah retak. Staf operasional mulai panik. "Pak, cadangan kas kita turun drastis. Transfer besar masih berjalan. Permintaan penarikan lanjutan masuk bersamaan." Suara-suara itu saling tumpang tindih. Ruangan yang biasanya tertib berubah menjadi penuh ketegangan. Jari-jari menekan keyboard dengan cepat, namun kecepatan itu tidak mampu mengejar laju dana yang keluar. Pimpinan cabang berdiri di tengah ruangan, kemejanya mulai basah oleh keringat. Matanya terpaku pada layar, napasnya berat. Ia tahu, ini bukan sekadar penarikan biasa. Ini adalah runtuhnya kepercayaan. Telepon kembali berdering. Kali ini bukan dari pusat, melainkan dari cabang lain. Suara panik terdengar dari ujung sana.
Permintaan klarifikasi datang bertubi-tubi. Sistem internal mulai membatasi transaksi. Namun terlambat. Dana utama telah bergerak keluar dengan rapi dan sah, tanpa satupun celah pelanggaran. Pegawai wanita yang tadi menunjuk dan tertawa kini terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang ponsel yang terus bergetar tanpa ia angkat. Pegawai pria yang tadi membentak berdiri kaku di sudut ruangan. Pandangannya kosong. Suara bentakannya yang keras kini terasa seperti gema yang menghantam balik kepalanya sendiri. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Yang ada hanya suara mesin, alarm sistem, dan napas orang-orang yang mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan sedang terjadi. 60 menit berlalu sejak nenek tua itu melangkah keluar dari pintu kaca bank. Dan dalam 60 menit itu, keuangan bank kehilangan keseimbangannya. Pusat mengambil keputusan cepat. Operasional cabang dibekukan sementara. Transaksi dihentikan. Nasabah mulai berdatangan dengan wajah bingung. Di luar gedung, kabar mulai menyebar. Media keuangan menangkap sinyal krisis. Nama bank itu mulai disebut dengan nada waspada. Di tengah semua kekacauan itu, satu fakta menjadi jelas bagi semua orang di dalam ruangan. Bukan nenek itu yang kecil. Merekalah yang terlalu sombong. Dan kesombongan itu baru saja menghancurkan tempat mereka berdiri. Ruangan bank itu tidak lagi sama. Meja teller yang tadi dipenuhi tawa kini sunyi. Lampu-lampu tetap menyala terang, namun tidak mampu mengusir rasa dingin yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Pegawai-pegawai duduk terdiam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang saling menatap dengan percaya diri seperti sebelumnya. Beberapa nasabah berdiri di antrean dengan wajah bingung. Ada yang bertanya pelan, ada yang mengeluh. Namun tak satu pun mendapat jawaban yang jelas. Pegawai wanita yang tadi tertawa paling keras menunduk. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tangannya gemetar saat mencoba mengetik, lalu berhenti karena pikirannya tak lagi fokus. Di kepalanya, terulang satu adegan. Wajah nenek tua itu. Tatapan diamnya. Cara ia menunjuk dengan jari yang merendahkan. Pegawai pria yang tadi berteriak berdiri mematung. Dadanya naik turun. Setiap suara di ruangan terasa seperti menuduhnya. Ia menelan ludah berkali-kali. Tidak ada yang berani menertawakannya sekarang. Beberapa pegawai lain saling berbisik, namun bukan lagi bisik ejekan. Nada mereka rendah, cemas, dan penuh ketakutan. Kalau pusat turun tangan langsung. Kalau audit masuk. Kalau ini jadi laporan besar. Kata-kata itu berputar di udara, menggantikan tawa yang tadi begitu mudah keluar. Pimpinan cabang kembali muncul di depan ruang teller. Wajahnya tegang, matanya merah, suaranya berat. Hentikan semua aktivitas non-prioritas. Tidak ada yang membantah. Semua bergerak lambat, seperti orang yang baru sadar sedang berdiri di atas puing. Di luar gedung, beberapa orang mulai berkumpul. Ada yang memotret, ada yang menelepon. Nama bank itu mulai diperbincangkan dengan nada yang tidak lagi membanggakan. Di dalam ruangan itu, para pegawai akhirnya memahami satu hal yang sederhana, namun terlambat. Tawa yang mereka keluarkan tadi pagi bukanlah tawa kemenangan, melainkan awal dari kejatuhan. Dan tak satu pun dari mereka tahu bagaimana caranya menghapus apa yang sudah terjadi. Sore mulai turun ketika suasana bank semakin kacau. Beberapa pegawai mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Tatapan mereka kosong. Wajah-wajah yang pagi tadi penuh percaya diri kini dipenuhi kecemasan. Ponsel berdering tanpa henti, namun banyak yang hanya menatap layar tanpa berani menjawab. Pimpinan cabang berdiri di dekat pintu masuk, menatap keluar dengan gelisah. Berkali-kali ia menghela napas panjang, seolah berharap dua sosok yang tadi pagi diusir akan kembali muncul di hadapannya. Namun yang terlihat hanyalah orang-orang lalu lalang yang tak peduli. Ia memanggil beberapa pegawai yang terlibat langsung dalam kejadian pagi itu. Suaranya tidak lagi tinggi, tidak lagi tegas. Kini terdengar lelah dan berat. Cari mereka. Kalimat itu diulang,
meski ia sendiri tahu betapa kecil kemungkinan berhasil. Pegawai wanita yang tadi menunjuk nenek itu berdiri dengan wajah pucat. Matanya sembab, bibirnya bergetar. Ia mencoba mengingat wajah Nelly, arah mereka berjalan, apapun yang bisa menjadi petunjuk. Namun kota terlalu besar, dan waktu terlalu cepat berlalu. Seorang staf keamanan keluar gedung, menyusuri trotoar, bertanya pada pedagang, pada tukang parkir, pada siapapun yang sempat melihat dua perempuan itu. Jawaban yang ia dapat selalu sama. Mereka sudah pergi. Pegawai pria yang tadi membentak kini duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya saling menggenggam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara bentakannya masih terngiang di telinganya sendiri. Kali ini terdengar jauh lebih kejam. Tak ada satupun kata yang bisa ia tarik kembali. Tak ada satupun hinaan yang bisa dihapus. Di ruang operasional, laporan terus berdatangan. Audit internal dimulai. Nama-nama dicatat. Wajah-wajah tegang bertambah. Penyesalan kini memenuhi ruangan itu, namun datang terlalu lambat. Di luar sana, Nelly dan neneknya melanjutkan hidup mereka, tanpa mengetahui betapa paniknya orang-orang yang tadi merendahkan mereka. Dan di dalam gedung bank yang mulai kehilangan wibawa itu, semua orang akhirnya menyadari satu hal pahit. Ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Di sebuah rumah kecil yang jauh dari pusat kota, Nelly membantu neneknya duduk di kursi kayu tua. Senja menyusup lewat celah jendela, menerangi wajah nenek yang tampak semakin lelah, namun tetap tenang. Nelly menyiapkan segelas air hangat dan menyerahkannya perlahan. Tangannya masih gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena sisa perasaan yang belum sepenuhnya reda. Nenek menerima gelas itu dengan senyum tipis. Setelah beberapa saat, suasana menjadi hening. Hanya suara angin dan langkah orang-orang di kejauhan yang terdengar samar. Nelly akhirnya duduk di lantai, tepat di depan neneknya. Tatapannya penuh tanya, namun ia tidak berani bertanya sejak tadi. Ada sesuatu dalam sikap neneknya yang membuatnya menahan diri. Nenek itu menatap cucunya lama, dulu. Suaranya pelan, namun jelas. Allah ngasih nenek rezeki bukan buat dibanggain. Nelly mengangkat wajahnya. Nenek menghela napas pelan, lalu melanjutkan dengan nada datar, seolah sedang menceritakan sesuatu yang sudah lama ia simpan sendiri. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang kerja keras bertahun-tahun, tentang kepercayaan yang diberikan orang-orang kepadanya, tentang amanah yang ia jaga tanpa banyak bicara. Uang itu datang perlahan, bukan dari jalan cepat, bukan dari tipu daya. Ia menyimpannya bukan karena takut miskin, melainkan karena tahu suatu hari amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Selama ini, nenek berhenti sejenak. Nenek cuma pengen hidup tenang. Nelly merasakan dadanya menghangat sekaligus perih. Ia baru menyadari bahwa neneknya memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak ingin hidupnya diukur oleh harta. Nenek itu menatap tangannya sendiri, tangan yang keriput dan penuh garis usia. Kalau hari ini Allah buka sedikit, ia tersenyum tipis, berarti memang sudah waktunya. Tidak ada kata marah, tidak ada kata balas dendam. Tidak ada kepuasan atas apa yang terjadi di bank, hanya penerimaan yang tenang. Di luar sana, bank itu sibuk menyelamatkan diri dari kehancuran. Namun di dalam rumah kecil ini, seorang nenek tua justru mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Tentang rendah hati, tentang sabar, dan tentang menyerahkan urusan kepada Allah tanpa harus meninggikan suara. Malam turun perlahan di atas rumah kecil itu. Lampu temaram menyala, memantulkan bayangan di dinding kayu yang sudah lama menua. Nelly membereskan meja kecil di sudut ruangan, lalu kembali duduk di dekat neneknya. Sejak sore, nenek itu lebih banyak diam. Ia tidak tertidur, hanya duduk dengan punggung tegak, menatap ke arah jendela yang terbuka sedikit. Angin malam masuk pelan, membawa suara kota yang jauh dan samar. Nelly memperhatikan wajah neneknya. Tidak ada raut puas, tidak ada senyum kemenangan.
Bahkan tidak ada perubahan berarti dari sikap nenek itu sejak mereka pulang dari bank. Seolah apa yang terjadi hari itu bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Ponsel Nelly sempat bergetar beberapa kali. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ada juga panggilan yang tak sempat ia angkat. Namun nenek itu hanya melirik sebentar, lalu menggeleng pelan. Biarkan. Satu kata itu cukup. Nelly mengangguk. Ia mengerti, ada hal-hal yang tidak perlu ditanggapi. Ada luka yang tidak perlu dibalas dengan luka lain. Di tempat lain, orang-orang sibuk menyusun alasan, permintaan maaf, dan penjelasan. Namun di rumah kecil ini, tidak ada rencana apapun. Nenek itu bangkit perlahan, dibantu oleh Nelly. Ia melangkah ke sudut ruangan, mengambil sajadah yang sudah lama tergantung. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Ia berdiri menghadap arah yang ia kenal sejak puluhan tahun lalu. Dalam keheningan malam, ia menunaikan apa yang menjadi kebiasaannya, tanpa suara keras, tanpa tangis berlebihan. Usai itu, ia duduk kembali. Wajahnya terlihat lebih ringan, seolah beban yang tidak terlihat tadi telah dilepaskan sepenuhnya. Nelly menunduk, dadanya terasa hangat. Ia memahami, diam neneknya bukan tanda kalah, melainkan pilihan untuk menjaga martabat, bahkan saat orang lain telah kehilangannya. Di luar sana, banyak orang sedang berusaha memperbaiki kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Namun di dalam rumah kecil ini, tidak ada yang perlu diperbaiki, karena martabat tidak runtuh oleh hinaan, dan ketenangan tidak bisa dirusak oleh kesombongan orang lain. Beberapa hari berlalu sejak kejadian di bank itu. Gedung megah dengan kaca mengilap kini tak lagi ramai seperti sebelumnya. Aktivitas dibatasi, pintu-pintu tertentu tertutup, dan suasana di dalamnya terasa berat. Nama bank itu mulai jarang disebut dengan bangga, lebih sering dibicarakan dengan nada hati-hati. Sebagian pegawai mengundurkan diri, sebagian lainnya dipindahkan. Ada pula yang harus menanggung akibat dari sikap yang pernah mereka anggap sepele. Tidak ada perayaan, tidak ada sorotan berlebihan. Semua terjadi dalam diam. Di rumah kecil itu, kehidupan berjalan seperti biasa. Nelly kembali pada rutinitasnya, menyiapkan makanan sederhana, menemani neneknya, dan menjalani hari tanpa perubahan mencolok. Nenek itu tetap bangun pagi, tetap duduk di kursi kayu yang sama, tetap tersenyum tipis saat matahari mulai naik. Tidak ada barang mewah yang masuk ke rumah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan baru yang mencolok. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Bukan ketenangan karena menang, melainkan ketenangan karena tidak membiarkan hati ikut rusak oleh perlakuan orang lain. Suatu pagi, Nelly melihat neneknya duduk menatap halaman kecil di depan rumah. Tatapannya lembut, jauh, seolah memandang sesuatu yang tidak terlihat. Nelly tidak bertanya. Ia sudah belajar bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Di luar sana, banyak orang belajar dengan cara yang menyakitkan tentang menghargai manusia. Tentang tidak menilai dari pakaian, dari usia, atau dari cara seseorang berjalan. Namun pelajaran itu tidak pernah diminta oleh nenek tua itu. Ia hanya menjalani hidupnya dengan cara yang ia yakini benar. Dan di tengah dunia yang seringkali terlalu cepat menghakimi, sikap diam dan sabar itu meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam daripada teriakan apapun. Jejak yang tertinggal, bahkan ketika semua suara telah hilang. Cerita selesai. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.